Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, semoga selalu membersamai saudaraku semuanya, pemirsa Doho TV dimanapun saat ini Anda berada. Kami hadir, waduh ini keren-keren sekali nih Bapak-Bapak ya. Ya, bersama kita dari cabang Dinas Pendidikan wilayah Kediri, karena di mana pada tahun ini kita semuanya Bapak Ibu ini mendekati tahun ajaran baru. Tentunya kami akan hadir memberikan satu pencerahan bagi para calon siswa ya Bapak. Dan tentunya apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, kami hadir untuk panjenengan semuanya bersama cabang Dinas Pendidikan wilayah Kediri. Yang pertama di sebelah kanan kami, beliau adalah Kasih PMA dan PK PLK Cabang Dinas Kediri. Beliau Bapak Khairul Effendi Sugiharto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kabar baik ini Pak Khairul? Alhamdulillah baik-baik. Iya, lama tidak berjumpa. Iya. Tapi saya selalu mengikuti berita-berita terkini panjenengan semuanya. Sehat selalu ya Bapak. Sehat. Baik, terima kasih pemirsa. Dan di sebelah kiri saya beliau adalah operator ya SPMB Cabang Dinas Kota Kediri atau Kediri ya. Beliau ada Bapak Yazid Bastomi SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, kelihatannya beliau puasa ya hari Senin ya. Ya, pemirsa, kami akan mengajak Anda semuanya agar Bapak Ibu pemirsa dimanapun saat ini Anda berada mendapatkan satu pencerahan yang benar-benar luar biasa bersama cabang Dinas Pendidikan wilayah Kediri, karena kami hadir dengan satu tema SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan tanpa diskriminasi. Wow, ini tema kita menarik sekali. Iya. Sebelum ke Pak Yas, saya ke Pak Khairul dulu. Bisa disampaikan Bapak dengan tema kita pada hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan petunjuk teknis SPMB, SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri yang ada di wilayah Kediri khususnya dan di Jawa Timur umumnya. Jadi ini memang kegiatan SPMB ini adalah merupakan gawe yang besar Mas. Yeah. Gawe besar di dunia pendidikan. Yeah. Kalau dulu itu ada ujian nasional gawe besarnya, karena sekarang ujian nasional sudah beralih ke asesmen nasional ya. Yeah. Sekarang yang besar ini adalah SPMB. SPMB. Dan ini mendapatkan perhatian tidak hanya bagi calon murid baru, orang tuanya termasuk dari pemerintah daerah. Semuanya konsen memperhatikan SPMB ini. Makanya tadi dari tema tadi SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Ini harapan kami bisa memberikan layanan seleksi atau sistem penerimaan murid baru itu yang objektif, sesuai dengan fakta-fakta yang ada, transparan itu semuanya bisa melihat setiap saat, kemudian akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Pokoknya menghindari adanya kecurangan. Jangan sampai ada terjadi kecurangan itu. Semuanya berbasis data, berbasis fakta, gitu ya. Terus kemudian Bapak, mohon maaf ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya ada kebijakan dari tahun ke tahun. Nah mungkin adakah kesamaan atau perbedaan dari tahun 2025 dengan tahun 2026 ini Bapak? Baik, sebelum ke sana ini saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku, para murid kelas 9, SMP, MTS atau yang sederajat, kepada orang tua murid yang nanti akan mengikuti, anak-anaknya akan mengikuti SPMB. Ini pesan penting yang saya sampaikan, bahwa kesuksesan itu bukan atau tidak ditentukan di mana dia sekolah. Tetapi kesuksesan itu ditentukan oleh siapa dan bagaimana dia bersekolah. Jadi jangan dikejar SMA 1, 2 gitu. Kesuksesannya di situ. Kalau nanti sekolahnya SMA 1, SMA 2 tapi dia tidak
sungguh-sungguh ya tetap mungkin tidak bisa sukses. Kemudian terkait dengan mekanisme atau teknisnya secara umum sih tidak banyak perubahan ya, tetapi ada beberapa perubahan yang cukup, terutama terkait dengan urutan jalur pendaftaran gitu ya. Baik, itu nanti akan kami sampaikan. Saya menyambung tadi yang saya sampaikan, mengingatkan kepada semuanya kesuksesan tadi. Kita bisa melihat data di sini bahwa di Kota Kediri itu lulusan SMP MTS yang sederajat itu sekitar 6.673. Wah, 673. Kuota untuk SMA negeri itu hanya 2.988. Sedangkan kuota untuk SMK negeri itu ada 1.908. Jadi dari sini gambarannya tentunya banyak juga yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri. Gitu ya. Demikian pula yang di kabupaten. Kalau di kabupaten itu lulusannya ada 26.256. Kuotanya di SMA negeri itu ada 5.400. Di SMK negeri itu ada 3.024. Totalnya 8.400-an. Jadi masih banyak anak-anak lulusan SMP MTS yang kemungkinan besar tidak bisa ditampung di SMA negeri atau SMK negeri. Jadi jangan putus asa, swasta masih ada. Betul. Jadi tetap semangat. Ternyata tetap semangat. Iya, apa yang disampaikan beliau ini sangat menarik sekali loh untuk adik-adikku semuanya, juga terutama calon wali murid ini ya. Kadang-kadang anaknya itu bisa terima, tapi orang tuanya enggak terima. Padahal yang beliau sampaikan, kesuksesan itu tidak bisa dilihat sekolah you di mana, tapi bagaimana you mengerjakan sekolah itu menjadi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Bang Khairil. Nanti akan kita lanjutkan kembali, dan tentunya pemirsa Doho TV dimanapun saat ada berada, kalau sering kita bertanya-tanya, ini operatornya belum siap atau operatornya belum keluar. Nah, ini Pak Yazid bisa sampaikan operator SPMB ini sebenarnya tugas utamanya seperti apa dan bagaimana. Tentunya juga untuk para pemirsa tidak hanya hanya menyampaikan, mengupload ya hasilnya saja, atau bagaimana nih Pak Yas? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tugas kami operator ini sudah mulai awal Januari itu sudah mulai menyisir atau bekerja lah katanya, mulai menyisir bagaimana menentukan rayon, desa-desa mana yang masuk rayon 1, rayon 2, kabupaten dan kota. Kemudian sampai saat ini daya tampung per sekolah itu berapa, kemudian diinputkan ke aplikasi dan seterusnya. Nah, itu kita sudah mulai sejak awal sampai saat ini. Baru ini masih sudah finalisasi. Baru hari ini finalisasi. Insya Allah nanti setelah finalisasi rayon-rayon itu bisa dilihat di webnya SPMB. Itu terkait istilahnya daya tampung dan rayon. Kemudian mulai hari ini juga teman-teman dari SMP MTS itu sudah entry data raport. Entry dapat raport, kami juga memantau dari aplikasi itu, sehingga mungkin ada masalah dari SMP MTS, kami penghubung ke provinsi. Misalnya akun ini tidak bisa dipakai, dilaporkan kepada kami sampaikan ke provinsi, solusinya bagaimana. Kemudian data siswa di SMP ini belum muncul, kemudian kita laporkan ke provinsi dan solusinya bagaimana. Itu tugas operator dari SPMB. Wah, jadi ternyata penting tidak mudah juga. Jadi tidak mudah juga. Nanti kita juga akan bertanya bagaimana kalau terjadi trouble dan lain sebagainya, karena ini menjadi pertanyaan yang betul-betul menggoda banget nih. Terus kemudian ini Pak Khairil, seperti yang disampaikan tadi, mungkin bisa disampaikan lagi sebelum kita berbicara tentang pendaftaran melalui jalurnya apa dan sebaiknya bagaimana. Nah, sekali lagi ini saya benar-benar tertarik dengan jangan dilihat sekolahnya ya. Bagaimana sekolah benerannya ya kan gitu. Mungkin bisa ditegaskan lagi nih Bapak, monggo silakan. Baik, jadi selama ini kan
Terus untuk Kota Kediri ya, Iya. sekolah-sekolah yang menjadi istilahnya tujuan dari tujuan, orang tua betul. dan anak-anak itu kan SMA 1, SMA 2, Iya. kemudian SMA mungkin SMA 7 ya, yang di barat sungai, kemudian yang di timur sungai seperti itu. Jadi ya kita akui sih ya, kita akui dari SMA 1, 2 itu memang para alumninya banyak yang sukses ya, banyak yang sukses. Mungkin itulah yang menjadi dasar sehingga orang-orang berbondong-bondong ke sana. Ya. Dari sekian ribu yang mendaftar, padahal hanya membutuhkan beberapa saja ya, separuh lebih bahkan yang betul. Tetapi kan di SMA yang lain kan juga banyak juga yang sukses gitu. Gitu kan ya. Contoh SMA 3 sudah ada yang menjadi Mbak Wali gitu ya. Mereka menjadi favorit ya itu juga. Kemudian SMA 4 sudah ada yang menjadi wakil bupati ya kan. Jadi itulah makanya jadi banyak juga kok anak-anak yang di sekolah-sekolah yang selama ini mungkin dianggap kurang itu banyak yang berprestasi, banyak yang juga sudah sukses gitu ya. Jadi intinya don't worry, be happy dah ya. Yang penting sekolah bener-bener ya. Insya Allah apa yang disampaikan beliau bahwa kesuksesan itu akan dicapai. Terus kemudian Bapak ini pendaftaran jalurnya apa saja ini bisa disampaikan mungkin. Baik, nanti bisa ditampilkan juga ya. Silakan ditampilkan. Jadi untuk SBMP tahun 2026 ini memang ada, kalau landasan hukumnya itu sama ya. Ya Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Kemudian ditegaskan lagi dengan surat edaran Dirjen Podikdasmen nomor 031 C HK 0401 2026 tentang sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Nah, ada beberapa perubahan terkait dengan SPMP tahun 2026. Yang pertama adalah hal yang baru ya. Yang pertama adalah perubahan jalur dan daya tampung jalur domisili SMA dan nilai prestasi akademik SMA SMK. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perubahan urutan tahap. Di sini ada muncul ya. Urutan tahap, kalau tahap yang pertama adalah jalur domisili. Ini jalur domisili itu kalau SPMP tahun lalu itu masuk tahap yang kedua. Sekarang menjadi tahap yang pertama. Oke Bapak, mohon maaf. Saya lanjut dulu ya. Kemudian tahap yang kedua itu jalur afirmasi. Jalur pindah tugas atau mutasi orang tua. Jalur prestasi hasil lomba. Kemudian tahap yang ketiga itu jalur prestasi akademik untuk siswa SMA. Kemudian tahap yang keempat adalah jalur prestasi akademik untuk siswa SMK. Kenapa dipisah? Nanti supaya yang tidak bisa masuk SMA ini bisa mendaftar ke SMK gitu. Baik, terima kasih Bapak. Nanti akan kita lanjutkan. Ini sangat menarik sekali Pak Yas juga. Baik pemirsa dimanapun saja berada, tentunya ini sekali lagi Anda tetap panteng terus nih karena putra putri Anda akan melanjutkan sekolahnya baik dari SD, SMP ke SMO ataupun juga SMK ya. Baik, masih bersama cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Selepas yang berikut kami akan kembali. Kaki saya sakit, sebetulnya mau dioperasi sama dokter, tapi saya nggak mau karena usia sudah lanjut. Sejak saya pakai barang ini, ternyata dipakai jauh lebih enak. Ini Pak, yang ada merek di depan. Ini yang lubang persis di mata lutut. Ini yang letter V, itu ditarik yang kencang, tempel.
ini letter V yang kedua di bawah, tarik juga, tarik yang kencang, tempel. Nah, yang ini dimasukin ke gesper, terus dilekatkan. Yang ini juga. Ya, sudah. Coba berdiri sebentar ini. Ini nggak usah pakai. Ya, gimana rasanya? Enak dipakai. Enak, pas, nggak sakit ya? Bagus. Ya, terasa dipakai lebih enak dan lebih bagus. Rasa sakitnya udah jauh lebih berkurang. Saya akan pakai ini aja. Terima kasih pemirsa Do TV, sangat luar biasa. Kita sampai berkeringat ini menyimak apa yang disampaikan Bapak Khairul, masih dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Bapak bisa disampaikan lagi Bapak untuk lewat jalur apa saja tadi, salah satunya yang lewat jalur afirmasi yang pertama, terus kemudian sekarang di domisili yang dinomorsatukan. Mungkin ada alasan-alasan tertentu ini Bapak yang bisa mengubah dari poin 2 yang domisili akhirnya menjadi poin pertama itu Bapak. Jadi terkait itu memang sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tadi. Jadi, ini saya sampaikan saja dulu terkait dengan tahap jalurnya ya. Jalur dan kuotanya. Dan ini kuota. Penting ini ya. Jadi yang pertama untuk SMA dulu, untuk pendaftaran SPMP untuk SMA itu ada yang pertama adalah jalur domisili. Ini kuotanya sebesar 35%. 35%. Ini terbagi dari domisili reguler 20%, domisili sebaran 15%. Gitu ya. Jadi domisili di SMA itu ada 2, domisili reguler dan domisili sebaran. Nanti bedanya kami sampaikan nanti ya. Yang sebaran itu yang bagaimana sih? Yang sebaran itu. Kemudian yang jalur yang berikutnya adalah jalur afirmasi. Untuk SMA ini kuotanya 30%. Afirmasi. Untuk siapa ini? Afirmasi untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Ini kemudian untuk keluarga ekonomi tidak mampu ini kuotanya 17%. Kemudian untuk afirmasi anak buruh dari keluarga tidak mampu itu 5%. Sorry, 5%. Anak buruh ya. Anak buruh. Kan tidak semua buruh itu tidak mampu. Betul. Banyak juga buruh yang mampu gitu ya. Afirmasi disabilitas itu 5%. Kemudian ada afirmasi nilai akademik. Keluarga ekonomi tidak mampu itu 7%. Itu jalur yang kedua. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur mutasi orang tua. Pindah tugas orang tua. Mutasi orang tua ini ada dikelompokkan atau dibedakan menjadi 2. Mutasi tugas orang tua itu 3%, dan anak guru atau tenaga kependidikan ini kuotanya 2%. Untuk anak guru ini atau tenaga kependidikan ini diperuntukkan di mana guru atau tenaga kependidikan itu bertugas. Tidak boleh dia pindah ke, misalnya saya tugas di SMA 3, tidak boleh anaknya nanti menggunakan anak
guru ini ke SMA yang lain, harus di SMA 3 gitu. Ya. Kemudian yang keempat adalah jalur prestasi hasil lomba. Ini 2% untuk prestasi hasil lomba akademik. 3% untuk hasil lomba non akademik. Kemudian yang kelima adalah jalur nilai prestasi akademik. Ini kuotanya 25%. Ini untuk SMA, Pak? SMA. Ya. Saya lanjut ya, untuk SMK bedanya untuk SMK jalur domisili itu kuotanya 10%. 10%. Kemudian jalur afirmasi itu 15%. Kemudian jalur mutasi orang tua ini sama 5%. Kemudian jalur prestasi hasil lomba sama 5%. Dan jalur nilai prestasi akademik ini yang besar 65% gitu. Jadi situ. Terus kemudian Bapak bila mana seperti yang di awal tadi Pak Jenengan sampaikan bahwa bagaimana bila mana murid ini benar-benar membludak. Solusinya seperti apa Bapak? Ini bisa disampaikan. Jadi gini, membludak gimana maksudnya? Ya, dari apa yang sudah kuota ditentukan ternyata daftar banyak cukup begitu. Jadi memang ada kriteria pemeringkatan. Kriteria pemeringkatan. Misalnya jalur domisili tadi yang SMA gitu ya. Kan kuotanya tadi 35% gitu ya. Jalur domisili SMA kuotanya 35%. Ternyata yang mendaftar banyak. Maka itu harus dikriteria. Istilahnya dinilai gitu ya, dinilai. Nanti dilihat dulu untuk SMA ini, dilihat dulu meskipun namanya jalur domisili, nanti dilihat nilai akhir peserta didik tersebut. Dilihat dulu nilainya. Nilai akhirnya. Nah, nilai akhir ini diperoleh dari 60% rata nilai rapor 7 mata pelajaran di semester 1 sampai dengan semester 5 dan 40% nilai TKA gitu ya. Jadi nilai yang diperhitungkan itu nilai agama, kemudian PKN, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS. 7 itu. Nanti dirata. Nanti raratanya digabungkan dengan 40% dari hasil TKA. Jadi misalnya kuota sekolah A ini untuk jalur domisili misalnya 35% tadi ya. Misalnya 35 orang yang daftar ternyata 70, maka itu harus ada dilihat dulu nilainya dulu. Nilainya di ranking dulu nilainya. Nanti kalau nilainya sama, ada siswa-siswa yang nilainya sama, maka baru nanti dilihat jaraknya. Dari rumah ke tempat tinggalnya diambil yang lebih dekat gitu. Itu untuk SMA gitu ya. Semoga saja ini untuk orang tua. Betul, ini penting karena penting. Karena kadang orang tua ini kan jalur domisili, anak saya lebih dekat gitu. Ternyata karena banyak yang mendaftar sehingga di ranking dengan nilainya dulu ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Jadi kadang spontan dia keluar. Dan ini tahun lalu juga begitu, banyak komplain. Anak saya itu lebih dekat dari sekolah, kok tidak diterima, itu jauh, kok itu diterima. Dan ini banyak loh Bapak yang terjadi seperti ini. Ternyata dari dalam misalkan cukup banyak atau membludak melebihi kuota sehingga untuk wilayah domisili ini walaupun terdekat dengan sekolahannya, tapi kalau nilainya juga pas-pasan mesti akan di ranking dulu. Insya Allah seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Khairul. Pak Yas, ini Pak Yazid, karena sering terjadi komplain tentang bila mana ada terjadi trouble. Anda pernah gak nih Bapak terjadi trouble pada waktu menyampaikan pengumuman tapi belum keluar atau masalah-masalah lain gitu Bapak? Ya betul. Memang sudah banyak terjadi, mungkin setiap tahun itu ada saja yang trouble kemudian tertunda dan seterusnya. Tetapi kami juga sudah menyiapkan, solusi-solusinya. Yang pertama tidak usah panik lah, tidak usah panik. Kemudian untuk tahun ini biasanya itu kalau siswa itu misalnya diberi waktu ambil PIN, katakan gitu, ambil PIN, setelah ambil PIN jarak 30 menit
nanti muncul. Kemudian ada kemunduran hanya 15 menit sudah komplain. Nah, untuk tahun ini berarti hari pertama itu mengajukan PIN, ya. Kemudian hari kedua verifikasi PIN ke sekolah yang terdekat, gitu ya. Kemudian hari berikutnya baru PIN muncul. Ya, jadi seperti itu. Kalau tahun kemarin tuh real time, tapi ternyata enggak real time. Itu sudah komplain, Ya. Maka tahun ini akan dirubah biar enggak komplain, ya. Mungkin hari pertama itu mengajukan via online, hari kedua ke sekolah yang terdekat, yang dipilih untuk verifikasi, kemudian hari berikutnya baru PIN keluar. Seperti itu. Jadi untuk Bapak dan Ibu jangan yang pertama jangan panik dulu ya, jangan panik dulu. Nah, tapi biasanya dilihat ini pada waktu pendaftaran Bapak juga sudah keluar, ternyata hilang. Nah, itu kenapa itu Bapak? Memang pendaftaran itu muncul pemeringkatan sementara, dan itu juga tidak real time. Jadi sekarang daftar itu biasanya langsung ngecek saya di peringkat berapa gitu. Ternyata tidak real time. Mungkin 30 menit berikutnya atau pemeringkatan itu akan diupdate 30 menit sekali atau 1 jam sekali, mestinya ada keterangannya lah. Ini diupdate pukul berapa, jam berapa. Jadi ya lu hilang, nangisnya diduluin ini. Sini sudah daftar kok tidak muncul-muncul lah. Seharusnya muncul di sini lah gitu. Jadi tetap bersabar ya, tetap berusaha, semoga yang terbaik sesuai dengan pilihannya masing-masing. Namun demikian bila mana belum atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, don't worry, be happy ya, tetap semangat karena kesuksesan tadi yang disampaikan Bapak Khairil tidak dilihat dari sekolahnya, tapi bagaimana you benar-benar kerja ekstra keras dan cerdas untuk tetap giat dalam belajar gitu. Pak Khairil, tadi berbicara kakak nih kakak yang kurang dari 1 tahun, apa bisa nih digunakan untuk pendaftaran begitu Bapak? Ini karena ada dari beberapa pemirsa yang ingin menanyakan seperti itu Bapak. Baik, jadi sebelum kita bicara kakak, nanti perlu saya sampaikan terkait dengan rayon, karena ini kayaknya rayon dulu. sangat ada kaitannya antara kakak dengan rayon ini. Jadi di SPMP tahun 2026 ini untuk kota Kediri itu dibagi menjadi 2 rayon. Rayon pertama itu meliputi SMA, sekolah-sekolahnya adalah SMA 1, SMA 2, SMA 7. Sekolah-sekolah yang ada di barat sungai. Nah, kelurahan yang masuk di rayon 1 itu adalah Kelurahan Jongbiru, Pakelan, Bocanan, Ringin Anom, Semampir, dan seluruh kelurahan di Kecamatan Mojoroto. Kemudian di Desa Jabon dan Desa Bulu, Kecamatan Semen. Jadi ada kecamatan kabupaten wilayah kabupaten yang masuk di rayon 1. Kota maksudnya ya. Kemudian untuk rayon 2 itu dari SMA 3, 4, 6, kemudian 8 gitu ya. Ini kelurahan yang masuk di sini adalah seluruh kelurahan di kecamatan kota, kecuali Ringin Anom dan Semampir. Kemudian seluruh kelurahan di kecamatan Pesantren. Kemudian ada kelurahan desa-desa yang dari kabupaten, yaitu Banjarjo, Wonorejo, kemudian Doko, Gogorante, kemudian Karangrejo, Kwadungan, dan Sukorejo itu masuk di rayonnya rayon 2 Kota Kediri. Kemudian nanti bisa ditampilkan untuk kabupaten itu ada 4 rayon. Rayon 1 itu SMA 1 Pare, SMA 2 Pare, kemudian SMA Puncu dan SMA Kandangan. Tentunya desa-desanya yang ada di Kecamatan Badas, seluruh desa, Kandangan, Kepung, Pare, Puncu, Kunjang untuk Desa Dunggus, kemudian Desa Kue, Pelemahan, Desa Langenarjo dan Tegowangi, serta Bareng dari kecamatan di Jombang ya. Jombang, Bareng dan Wonosalam ini ada Desa Karangan dan Galang Dowo.
gitu. Ya, iya, Kemudian untuk kabupaten ya. Nanti untuk rayon 2 itu nanti bisa dilihat di sana tampilannya. Ya. Rayon 2 itu SMA 1 Purwasri, SMA 1 Pelemahan, SMA 1 Papar dan SMA 1 Grogol. Kemudian rayon 3 itu ada SMA Kandat, SMA Ngadiluwe dan SMA Mojo. Kemudian rayon 4 itu SMA Negeri 1 Ngurah, SMA Negeri 1 Pelosok Klaten dan SMA Negeri 1 Wates. Nah, apa keterkaitannya dengan KK? Berarti kan karena rayon ini basisnya adalah alamat tempat tinggal. Alamat tempat tinggal. Nah, memang di syarat SPMP itu KK itu minimal itu berusia 1 tahun. 1 tahun minimal lah ya. Minimal 1 tahun. Ini mesti masyarakat, anak-anak, orang tua harus bingung, Pak. 1 tahun itu terhitung 10 Juni, 11 Juni ya. 11 Juni 2025. 2025 itu syaratnya itu. Paling muda itu. Paling muda. 11 Juni tahun 2025. Nah, nanti wah ini kakak saya kurang dari 1 tahun. Nanti bagaimana? Nah, sudah bingung ya. Seperti apa dan bagaimana ditahan dulu ya Bapak ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan Bapak. Nah, seperti apa kakak jenengan yang belum atau kurang dari 1 tahun. Untuk itu bagi para pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi akan kembali selepas yang berikut ini. Ya, jadi saya sudah 6 bulan pakai support belt dari New Life. Sebelumnya saya suka merasa sakit di bagian pinggang saya, terutama di bagian pinggang bawah. Apalagi mungkin karena saya tuh tipe orang yang suka duduk lama ya. Jadi kalau saya di kantor saya selalu duduk bisa lebih dari 4 jam, atau mungkin dalam perjalanan naik pesawat atau saat saya mengendarai mobil. Setelah saya duduk lama saya merasa sakit di bagian pinggang bawah. Beberapa dokter menyampaikan kalau saya itu terlalu lama duduk dan posisi saya kurang tegak, suka membungkuk. Sehingga bantalan punggung saya itu menjepit saraf saya dan saya merasa sakit di sana. Nah, makanya saya happy banget waktu saya ketemu dengan New Life Support Belt karena dia punya fitur yaitu Magic Brace, di mana Magic Brace ini membantu untuk meluruskan pinggang saya, punggung saya, sehingga tulang punggung saya nggak lagi membungkuk tapi diluruskan sehingga saraf saya tidak terjepit. Kira-kira kalau selama ini pemakaian support belt itu nyaman nggak, ada mungkin gatal atau alerginya? Kebetulan nyaman sekali. Nah, saat ini kan saya pakainya di luar. Tapi memang kadang-kadang kalau saya lagi mau pergi keluar, saya suka taruh di dalam baju saya. Dan support belt dari New Life punya satu bagian ini pelapis bagian dalam ya. Jadi kalau saya mau pakai di dalam pakaian, saya pakai ini dulu nih, kainnya dulu di perut saya. Supaya saya nggak usah capek-capek membersihkan support beltnya, tapi cukup bagian kain ini saja yang saya cuci. Mungkin boleh diceritakan sedikit untuk perawatannya, berarti apakah gampang atau susah? Kalau untuk support beltnya sendiri, ini cukup mudah sekali perawatannya. Jadi saya sebenarnya kalau untuk di bagian luar, kalau untuk cuci saya biasa cuci tangan sedikit, saya sikat, setelah itu saya keringkan. Tapi kalau untuk bagian dalam ini cukup saya masukkan ke mesin cuci. Apakah menurut Anda harga dan kualitasnya sepadan? Jadi sebelum saya memilih New Life support belt ini, saya ada membandingkan dengan beberapa kompetitor yang ada di pasaran. Tapi saya menemukan rata-rata harganya tuh lebih mahal. Dan juga belum tentu memiliki fitur yang dimiliki oleh New Life ini. Jadi saya sangat senang waktu saya menemukan support belt ini karena dari segi harga dan fitur menurut saya ini sangat berguna sekali untuk saya. Dan setelah saya gunakan, saya bisa bilang kalau ini sangat value for the money. Lebarkan kaki Anda sejajar dengan bahu Anda. Lalu, pasang support belt di pinggang Anda. Pastikan Magic Brace berada di sisi luar dan merek berada di posisi atas. Setelah itu, tarik karet sebelah kiri dan juga tarik karet sebelah kanan Anda sesuai dengan kenyamanan Anda.
Baik, pemirsa Do TV, kita masih bersama Kasih PMA dan PK PLK Cabdin Kediri Bapak Khairul dan juga operator SPMB Bapak Yasin. Nah, kita kembali. Ini Bapak, tentunya sekali lagi apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini benar-benar akan memberikan satu pencerahan bagi Bapak Ibu semuanya dan putra-putri Bapak Ibu yang ingin melanjutkan sekolahnya. Nah, ini Bapak Khairul tadi disampaikan untuk rayon-rayonnya sudah, terus kemudian sempat kita berhenti sejenak tentang yang namanya kakak yang kurang usianya dari 1 tahun. Ini Bapak, monggo. Iya. Baik, untuk kakak itu kan yang usianya kurang dari 1 tahun itu ada beberapa penyebab. Iya. Satu, mungkin kakaknya baru karena ada keluarga yang berkurang atau ada keluarga yang tambah. Kan sekarang udah harus update ya. Misalnya ada kelahiran di situ. Maka kakaknya baru sehingga kurang dari 1 tahun. Kalau yang seperti itu boleh. Enggak apa-apa ya. Ada keluarganya yang meninggal dunia, kan kakaknya juga baru, tidak apa-apa. Jadi perubahan kakak itu karena ada penambahan atau pengurangan keluarga itu diperbolehkan. Usianya kakak kurang dari 1 tahun, yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin keluarga ini pindah semuanya. Pindah ya. Mungkin dari Surabaya pindah masuk ke Kediri. Semuanya ya. Kepala keluarga dan seluruh anak-anaknya pindah. Itu juga tidak apa-apa, meskipun kurang dari 1 tahun. Tidak apa-apa gitu ya. Gitu. Mungkin karena bencana alam juga bisa begitu ya. Pindah karena bencana alam. Jadi perubahan-perubahan itu, kalau tadi perubahan anggota keluarga, penambahan dan pengurangan anggota keluarga itu kan tidak menyebabkan pindah rumah. Iya, betul. Tidak apa-apa, kakaknya kurang dari 1 tahun. Atau justru pindah rumah semuanya, tidak apa-apa, kurang dari 1 tahun. Yang tidak boleh itu, tidak boleh ini catat ya. Yang tidak boleh itu, saya punya anak nih. Tak titipkan ke Pak D-nya atau Pak L-nya di Kediri di Kediri. Nah, ternyata padahal nama orang tua itu harus sama nanti di kakak, harus sama dengan di rapor gitu ya, di rapor. Dia enggak boleh. Begitu. Tapi untuk tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya bisa seperti itu, Bapak. Syaratnya adalah nama siswa di data sekolah, nama orang tuanya di buku rapor, itu harus sama dengan nama orang tuanya di kakak. Kalau ada orang tuanya, tapi kalau wali ya sama, walinya harus sama. Nanti mungkin Pak saya bisa menambahkan itu terkait dengan ini, karena kaitannya dengan teknis ini. Silakan Pak Yasin menambahkan. Ayah, Pak Yas, apa yang disampaikan beliau tentunya ini juga berharap jenengan juga bisa menyampaikan pencerahan sehubungan dengan yang namanya kakak dari kurang 1 tahun ini khususnya. Baik. Kakak yang kurang dari 1 tahun itu ada pengecualian apa yang tadi saya sampaikan Pak Kasih. Kakak yang kurang dari 1 tahun kemudian karena ada update data tidak menyebabkan perubahan domisili, perubahan alamat. Jadi tidak apa-apa. Jadi nanti begini Bapak. Jadi waktu ambil PIN itu siswa itu memasukkan tanggal kakak itu terbit. Kalau tanggal yang dimasukkan itu terdeteksi lebih dari 1 tahun, berarti langsung saja terus. Kalau kakak itu tanggal itu yang dimasukkan terdeteksi kurang dari 1 tahun, maka di situ nanti akan muncul 2 kali upload, yaitu kakak baru dan kakak lama. Fungsinya apa? Fungsinya verifikator itu untuk membandingkan. Mengapa baru dan lama ini kok ada pembaruan? Mengapa? Karena ini tambah anggota keluarga. Ini pengurangan anggota keluarga atau pindah semuanya. Di situ nanti verifikator akan mengetahuinya. Jadi mekanismenya untuk pengambilan PIN khususnya yang kuning itu. Betul. Jadi begini terkait pengambilan PIN ini jangan sampai salah, karena masyarakat atau anak-anak itu ada yang beranggapan begitu ambil PIN itu anggapannya sudah daftar. Iya, ambil PIN sudah dapat. Padahal itu hanya mengambil PIN. Nanti kalau sudah dapat PIN itu untuk daftar.
PIN-nya itu untuk daftar. Untuk daftar ya, bukan mengambil PIN itu belum daftar, hanya mendapatkan PIN untuk nanti daftar. Jadi pengambilan PIN itu untuk memasukkan data-data, data alamat, kemudian data raport dan seterusnya itu. Itu waktu pengambilan PIN itu. Jadi begini Bapak, untuk pengambilan PIN hari pertama itu harus mengajukan via online. Mengajukan via online. Kemudian memasukkan data-data seperti kakak tadi, kemudian raportnya sudah dimasukkan oleh sekolah. Kalau yang lulusan Jawa Timur tahun ini, kalau lulusan dari luar Jawa Timur atau tahun lalu, raport itu harus masukkan sendiri. Nah, seperti itu. Setelah itu selesai, kemudian menentukan verifikasinya di mana. Jadi siswa itu harus menentukan saya besok itu verifikasi di sekolah mana, itu ada pilihannya. Jadi milih di sekolah terdekat lah tentunya ya, tidak usah jauh-jauh. Sekolah terdekat, kemudian nanti muncul antrian. Jadi dipersilakan besok ke sekolah A yang menjadi pilihannya tadi, kemudian jam berapa. Nah begitu. Berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun lalu itu ke sekolah untuk verifikasi itu pagi-pagian Pak. Setengah 6 ya. Setengah 6 itu sudah antri di depan gerbang. Sehingga terjadi jubel panjang. Ya seperti itu. Gitu, di depan gerbang itu ada untuk mengambil antrian juga Pak. Antri untuk mengambil antrian. Nah, maka dari itu untuk mengambil antrian ini. Maka dari itu untuk tahun ini dibuat semacam ini. Dibuat semacam ini. Jadi sudah di aplikasi nanti mengambil antrian, kemudian kalau dapat antrian dipersilakan besok atau hari berikutnya datang ke sekolah jam sekian sampai sekian. Sudah ditentukan. Untuk menghindari itu tadi. Nah, satu sekolah itu maksimal 200 peserta didik. 200 siswa untuk verifikasi. Setelah itu hari berikutnya datang ke sekolah untuk verifikasi, membawa berkas-berkas yang sudah disampaikan di pengusulan PIN tadi. Seperti itu. Sangat luar biasa Bapak. Ini tentunya kemudahan dibandingkan dengan yang tahun lalu yang terus berbenah tentunya menjadi lebih baik begitu Bapak. Betul ya. Jadi tahun lalu terjadi di SMA Negeri 2 Pare itu subuh sudah banyak yang ngambil PIN. Subuh itu sudah banyak yang ambil PIN. Makanya tahun ini tentunya disempurnakan. Sehingga pada saat anak-anak mengajukan pengambilan PIN itu sudah muncul, dia nanti akan verifikasi PIN-nya di mana. Dia pilih, setelah dipilih maka nanti otomatis akan muncul di situ. Sudah nomor antrian yang keberapa. Sehingga ini istilahnya memudahkan ya. Memudahkan. Jadi terus melakukan perubahan menjadi lebih baik dan penyempurnaan tentunya juga dari yang terjadi di tahun-tahun lalu ini ini mesti harus ditingkatkan seperti ini, jalan keluarnya seperti ini. Nah kemudian ini Bapak, harapan orang tua ini semuanya putra putrinya tetap itu tadi yang pertama, ini harus sering kita sampaikan juga. Beliau berpikir bahwa harus di sekolah ini, harus kudu iso, gitu. Nah ini yang perlu kita sampaikan juga kepada orang tua ini Bapak. Baik, jadi sesuai dengan tema tadi, SPMP yang objektif, transparan, akuntabel, maka SPMP sebenarnya dari tahun lalu juga sih. Ini semuanya berbasis sistem, berbasis sistem. Domisili juga semuanya berbasis sistem semuanya ya. Jadi kalau memang seperti itu semuanya sudah ada aturannya, sudah ada tolok ukurnya, sudah ukurannya. Domisili tadi ditentukan oleh di ranking berdasarkan nilainya. Gitu ya. Seperti itu, semuanya sudah ada by system semuanya. Sehingga transparansinya tadi akan muncul. Jadi orang-orang tua atau anak-anak nanti bisa melihat dulu. Berapa sih nanti setelah mereka di hari ini mulai upload nilai ya. Nanti akan muncul nilainya tanggal berapa ya? Nanti bisa dilihat nilainya berapa nanti. Dan anak-anak bisa melihat kok. Saat mendaftar bisa melihat nilai sekian sudah peringkat ke berapa itu sudah bisa dilihat. Seperti jadi itu. Klasifikasinya, ini di urutan berapa? Aduh, ini aku bakal kesingkir. Gitu. Udah tahu sebenarnya. Iya, kemudian Bapak
mekanisme untuk pemenuhan atau pemenuhan dari kuota itu sendiri seperti apa sih Pak? Jadi begini, untuk pemenuhan kuota tadi di SMA tadi ada 3 tahapan ya. Ada 3 tahap. Tahap pertama adalah jalur domisili. Jalur domisili tadi yang kuotanya 35%. 35%. Misalnya, ada sekolah yang tidak terpenuhi, yang daftar tidak sampai 35%. Berarti ada sisa kuota. Betul. Sisa kuota jalur domisili. Numpuk dulu. Kemudian afirmasi. Afirmasi tadi ya. Kuotanya tadi misalnya tidak terpenuhi juga. Kemudian yang tahap ketiga adalah tahap prestasi akademik. 25% tadi ya. Itu misalnya tidak ada yang tidak terpenuhi, maka nanti sisa kuota dari jalur domisili, sisa kuota dari jalur afirmasi, prestasi hasil lomba, mutasi orang tua itu nanti ngumpul semuanya di pemenuhan kuota. Jadi setelah tahap 3 itu diumumkan, misalnya diumumkan, nanti ditindaklanjuti dengan pengumuman pemenuhan kuota. Untuk pemenuhan kuota ini calon siswa tidak perlu mendaftar lagi. Jadi maksudnya gini, semua siswa yang mendaftar di tahap ketiga, misalnya tahap ketiga ini SMA ini kuotanya 25% ya, anggap aja 25. Ternyata di jalur domisili ada sisa 15 anak misalnya atau 10 anak. Di jalur afirmasi ada 5 anak. Berarti kan ada 10 dan 5 yang tidak terpenuhi. Nah, 10 dan 5 yang tidak terpenuhi nanti dipenuhi di tahap pemenuhan kuota. Siapa yang berhak mendapatkan peluang kesempatan untuk pemenuhan kuota adalah semua calon siswa yang mendaftar di tahap ketiga. Jadi kalau tidak daftar di tahap 3 ya tidak dapat kesempatan pemenuhan kuota. Gitu. Begitu ya Bapak dan Ibu, semoga jelas. Baik Bapak Khairil dan Pak Yas. Ini untuk teman-teman semuanya. Terus kemudian apakah juga sama dengan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus? Nanti akan kita sampaikan Bapak. Baik, terima kasih. Pemirsa Doho TV, selepas yang berikut kami akan kembali. Masyarakat Kediri penyandang disabilitas jika ingin membeli kaki palsu buatan Muhammad Hafid tidak harus datang jauh-jauh ke Solo karena kaki palsu buatan Hafid sudah tersedia di toko Sarana Medika Utama depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Selain menyediakan kaki palsu, Hafid juga menyediakan tangan palsu, jari-jari palsu, alat bantu ortopedi, kebutuhan rehabilitasi medik, dan lain-lain. Toko Sarana Medika Utama akan melayani ke rumah pasien apabila tidak bisa datang ke toko. Baik pemirsa Doho TV dimanapun saat ini Anda berada, puji syukur alhamdulillah tentunya apa yang disampaikan oleh beliau-beliau sehubungan dengan murid baru atau penerimaan murid baru ini tentunya bagi Bapak dan Ibu mendapatkan pencerahan sehingga tidak ada kekhawatiran lagi ya, misalkan putra-putrinya belum bisa masuk sesuai yang diharapkan, tentunya tetap semangat lah ya untuk putra-putrinya. Baik, Pak Khairil, kembali tadi kita sudah sampaikan panjang lebar. Kemudian untuk pendidikan khusus dan pendidikan latihan khusus atau layanan khusus, ya seperti apa nih Bapak? Baik. Sebelum masuk ke sana ini saya mumpung sebelum lupa ya. Monggo, ini ada yang penting juga diketahui oleh masyarakat terkait dengan jadwalnya. Jadwal. Jadi jadwal. Lupa ini jadwalnya. Jadwalnya belum disampaikan ya. Jadi untuk tahap 1 ini tahap 1 ini jadwal ini ya, langsung ke tahap 1 pendaftaran tahap 1 itu jalur domisili. Ini untuk jenjang SMA SMK itu dilaksanakan tanggal 11 dan 12 Juni. Kemudian 11 dan 12 Juni ya Bapak ya. Pengumuman 13 Juni.
pengumumannya. Daftar ulangnya 13 dan 15 Juni. Itu tahap 1 jalur domisili. Jadi begitu dapat diumumkan masuk langsung daftar ulang bisa nih ya. Iya. Langsung daftar ulang. Kemudian tahap yang kedua jalur afirmasi, kemudian jalur mutasi orang tua dan prestasi hasil lomba itu dilaksanakan tanggal 17 dan 18 Juni. Kemudian pengumumannya maaf untuk SMK ini untuk SMA dan SMK ya. Khusus untuk SMK ini ada verifikasi dan validasi oleh SMK ini terkait dengan surat keterangan sehat, surat tidak buta warna itu tanggal 18, 19 dan 20 Juni. Pengumuman jalur afirmasi, mutasi dan prestasi hasil lomba itu 22 Juni. Kemudian daftar ulangnya 22 dan 23 Juni. Baik. Tahap yang ketiga adalah prestasi nilai akademik SMA. Itu pendaftaran 24 dan 25 Juni. Pengumuman 26 Juni. Daftar ulang 26 dan 27 Juni. Itu untuk SMA. Kemudian pengumuman pemenuhan kuota, itu 29 Juni. 29 Juni. Kemudian daftar ulang pemenuhan kuota 29 Juni. Langsung. Kemudian tahap yang terakhir, tahap keempat untuk jalur nilai prestasi akademik untuk SMK, pendaftarannya 30 Juni dan 1 Juli. Kemudian pengumumannya 2 Juli. Data ulangnya itu 2 dan 3 Juli. Kemudian pengumuman pemenuhan kuota itu 4 Juli. Daftar ulangnya juga 4 Juli. Baik, sekarang kita ke pendidikan khusus ya. Ini layanan khusus ya. SLB ini. Yang jelas untuk SLB di wilayah Kediri itu SLB negeri hanya satu, yaitu SLB Negeri Kandat. SLB Negeri Kandat. Untuk SLB ini tidak dibagi, tidak diatur jalur-jalurnya. Tidak diatur jalur-jalurnya. Hanya untuk SLB ini, kalau di SLB Kandat itu ada jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SLB, SMA LB. Jadi nanti orang tua yang memiliki putra putri berkebutuhan khusus itu bisa langsung ke SLB Negeri 1 Kandat. Tidak online juga. Dipermudah pokoknya dipermudah. Tidak online juga. Asalkan mungkin syarat-syaratnya juga, kalau misalnya SLB ini kan luar biasa ya. Kadang-kadang usianya itu sudah 16 tahun, tetapi daya pikirnya itu masih umur 9 tahun. Seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak ada kekhususan ya, kalau berarti seperti jadi atur itu aja. Untuk SLB gitu ya. Matur suwun, ini Pak Khairul sangat luar biasa dan tentunya ini benar-benar akan memberikan satu pencerahan. Namun demikian saya masih ada satu pertanyaan lagi ini untuk Pak Yas ini. Pak Yas, surat keterangan domisili ini khususnya untuk jalur mutasi ya orang tua. Nah ini seperti apa dan bagaimana ini Pak? Ya betul. Untuk surat keterangan domisili itu hanya bisa digunakan di jalur mutasi Bapak. Jadi di jalur-jalur yang lain itu tidak bisa digunakan. Dan jalur mutasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kakaknya itu di luar kota atau di luar Jawa Timur. Kemudian orang tuanya bertugas di Kediri. Betul. Ini baru bisa menggunakan jalur mutasi. Tetapi catatannya juga bertugas di Kediri paling lebih dari 1 tahun. Kalau 2 tahun sudah tidak boleh. Jadi tambahan
berkas itu di surat keterangan domisili yang bisa dikeluarkan oleh kelurahan. Jadi waktu mengambil PIN itu nanti ada banyak pintu, begitu login ada pintu KK, kemudian pintu mutasi, pintu pondok atau pintu bencana. Nah itu nanti berkasnya beda-beda. Jangan sampai salah nanti. Jangan sampai salah ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi seperti itu. Baik pemirsa Doho TV, karena waktu kita yang mesti harus berpisah, namun demikian tentu harapan kita bersama Bapak Ibu semuanya, kalau ingin mendapatkan satu informasi yang lebih lengkap nanti akan beliau sampaikan. Namun saya masih ke Pak Yas dulu nih Pak Yas, kekhawatiran yang terjadi dari siswa-siswi atau calon-calon murid ini termasuk orang tua mestinya harus bagaimana, dan bila mana ada terjadi sedikit trouble lah ya, hanya sedikit aja udah waduh ini paniknya juga minta ampun ya, ini mesti harus bagaimana ini Bapak? Jadi kalau memang ada trouble itu tidak usah panik pertama itu, kemudian mencari informasi ke sekolah SMA atau SMA negeri. Tentunya nanti dari SMA SMK negeri itu nanti ke kami, ke kami. Tidak perlu berbondong-bondong ke Cabdin, tidak perlu berbondong-bondong ke cabang dinas. Ke sekolah SMA SMK negeri terdekat nanti akan dihubungkan ke kami. Kami pun nanti akan mencari informasi dan solusi ke provinsi, karena pusat data server itu ada di provinsi. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Bahkan di jadwal itu juga ada latihan, sesi latihan. Sesi latihan itu sebaiknya digunakan sebaik-baiknya. Jadi nanti waktu pendaftaran itu sudah tahu apa yang harus dilaksanakan. Kemudian jangan buru-buru, mungkin lihat dulu peringkat sementara di SMA ini berapa, SMA di berapa. Kalau nanti kita daftar di situ jadi peringkat berapa. Nah, jangan terburu-buru. Betul, ini pendaftaran itu dibuka dini hari jam 00.01. Tapi ya jangan jam 2 langsung daftar. Jam 4 daftar. Sebaiknya daftar siswa orang tua duduk bersama. Jangan nanti ini yang daftarkan orang tua, siswa menyalahkan orang tuanya. Orang tua menyalahkan siswanya. Itu banyak terjadi. Jadi jangan terburu-buru, duduk bersama antara orang tua dan siswa untuk menentukan pilihan di sekolah mana dia harus mendaftar. Semoga bisa untuk menetralisir dan pencerahan kepada Bapak dan Ibu yang kemarin-kemarin sedikit terjadi trouble sedikit dengan orang tua dan putra-putrinya, kadang begitu, karena putrinya ingin masuk sini, bapaknya ingin masuk situ kan begitu. Jadi itu yang disampaikan oleh beliau Pak Yas. Kemudian ini Pak Khairul, tentunya ada yang disampaikan khususnya kepada para siswa yang mungkin belum bisa diterima di negeri, terus kemudian mesti harus apa yang dilakukan, dan mungkin juga disampaikan kepada seluruh para pemirsa baik orang tua maupun juga calon murid, dan mungkin kemudian informasi lebih lanjut bisa menghubungi kemana. Monggo Bapak. Baik, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa kesuksesan itu bukan di mana dia sekolahnya gitu ya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa sekolah negeri itu tidak SMA negeri, SMK negeri di wilayah Kediri ini tidak memungkinkan untuk menampung semua lulusan SMP MTS yang ada di Kediri. Oleh karena itu, untuk anak-anakku dan orang tua yang mungkin anak-anaknya tidak bisa diterima di SMA negeri, jangan putus asa ya. Masih ada SMA, SMK swasta di wilayah Kediri yang kualitasnya juga tidak kalah dengan sekolah negeri gitu ya. Sudah, jadi seperti itu. Jadi memang ikut saja, masuk saja di sekolah-sekolah yang ada, SMA swasta atau SMK swasta yang ada di wilayah Kediri, karena tidak memungkinkan SMA negeri itu ada pembatasan kuota, ya, ada pembatasan kuota. Dalam satu kelas itu maksimal 36 anak. Kemudian kuota jumlah rombel dalam satu sekolah itu dibatasi 12 rombel saja di masing-masing jenjang. Oleh karena itu pasti ada
anak-anak yang mungkin tidak bisa masuk di SMA negeri atau di SMK negeri. Ya. Itu tidak usah putus asa, masih ada masa depan kalian masih panjang ya. Bisa kalian persiapkan di sekolah-sekolah swasta yang ada di wilayah Kediri ini. Kemudian pesan yang kedua, nanti terkait dengan SPMB ini, anak-anakku dan bapak ibu orang tua, tolong kalau mencari info di tempat yang betul, itu cari info di tempat yang betul, di SMA negeri, di SMK negeri, di orang yang tepat gitu maksudnya. Yang tepat. Nanti di cabang dinas. Nanti di cabang dinas operator nih dari cabang dinas ini, nanti Pak Yazid nomornya bisa disampaikan. Kalau ada orang-orang tua tanya, siswa tanya, nanti bisa menghubungi Pak Yazid nomornya. On time ini Pak Yazid. Siap ini. Selalu always, tidak always. Pernah never beliau. Selalu. Saya rasa itu, jadi Bapak Ibu mari kita sukseskan SPMB ini dengan perasaan yang gembira gitu ya. Gembira. Kita jalani SPMB dengan perasaan yang gembira. Mudah-mudahan anak-anak yang belum berhasil di SMA negeri, SMK negeri tetap menjadi anak-anak yang sukses masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Khairul, matur sembah nuwun sangat untuk kehadirannya, dan juga Pak Yazid. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa Doho TV dimanapun saat ini Anda berada. Banyak sebenarnya yang kepingin kita sampaikan, namun demikian apa yang kita hadirkan pada hari ini benar-benar sudah memberikan pencerahan bagi orang tua maupun juga para siswa. Terima kasih kami sampaikan. Saya Lana Doli bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri tentang SPMB di tahun 2026. Tetap semangat dan jangan lupa, don't worry, be happy. Bila mana apa yang dituju belum tercapai, semoga kalian semuanya tetap terus belajar dan belajar. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang, semoga keselamatan dan kesehatan selalu menyertai saudaraku semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.